dari orbit Kota Pelangi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Inilah kabar Suta yang dipersembahkan oleh portal beritasuaratabanan.id bersama supporting manager Purnamiati Suta. Kita sambut pembawa berita Parindra Suta. Ya, terima kasih Aji Kobar. Semangat pagi Semeton Suara Tabanan. Kembali berjumpa dengan saya Parindra Suta. Kabar Suta pada edisi kali ini hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021 kembali menginformasikan seputar pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga pelaksanaan PPKM level 3 saat ini. Seperti apa pelaksanaannya? Kita ikuti setelah yang satu ini. Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Terima kasih Rakal, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terkait peraturan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 ini, bahwa sekarang kita dari PPKM Mikro pindah menjadi PPKM darurat ya. Jadi sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Nah, kenapa menjadi PPKM darurat secara menyeluruh untuk Jawa dan Bali? Karena peningkatan kasus rata-rata level 3 dan level 4. Nah, untuk kita di Bali level 3 ya. Ya, untuk mungkin kalau desa kita secara PPKM Mikro masih kuning lah ya. Kalau di sini masih kuning, Braban hijau, Tanjung Jati masih hijau. Jadi termasuk sebenarnya masih zona aman. Tapi secara menyeluruh karena peningkatan kasus ini oleh pemerintah ditakutkan akan terjadi penyebaran yang cukup pesat dan meningkat. Jangan sampai kita seperti itu, makanya kewaspadaan kita semua itu harus ditingkatkan. Pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan berjalan sesuai aturan yang ditetapkan. Masyarakat desa setempat dari penetapan PPKM darurat hingga PPKM level 3 masih tetap disiplin mematuhi untuk melaksanakan protokol kesehatan. Namun demikian, aktivitas bertani ataupun berkebun tetap berjalan normal. Hal ini dimungkinkan karena pola kerja mereka tidak berpotensi menciptakan kerumunan. Terkait dengan PPKM yang ada di Desa Tegal Mengkep, sesuai dengan surat edaran yang kami terima bahwa pelaksanaan PPKM di Tegal Mengkep ini kita memang sudah laksanakan. Kita bekerja sama dengan Biro Bendesa Adat, tokoh masyarakat, sehingga bagi kami pelaksanaan PPKM yang ada di Desa Tegal Mengkep itu tidak ada masalah. Terkait dengan pembatasan PPKM yang ada di Desa Tegal Mengkep, karena masyarakat kami sebagian besar sebagai petani, sehingga pembatasan untuk berkerumun itu rasanya tidak ada, sehingga aktivitas masyarakat kami sepatutnya dia ke sawah, bekerja, berburu, itu berjalan sesuai dengan seperti sedia kalanya. Dalam pelaksanaan upacara keagamaan, prajuru desa adat di wilayah Desa Tegal Mengkep juga tetap mengedepankan kedisiplinan kerama adat mentaati prokes, terutama potensi terjadinya kerumunan. Ini swastiastu yang tadi. Ini yang Pujo Wali ring kayangan dalam ran Prajapati Desa Adat Tegal Mengkep Kelor Peniti Margiang Ticiang Saning Margiang
Tiang sareng penci kemanten iya punika kerang pebedano dan jero mangku sapu sungi lan srati kemanten kirang langkung jumlahipun 30 orang dibagi kali gitu. Dikayakan dalam melalui lagi pati. Indik pemargi sebelum sedurung masuk ke kayangan, pertama kita cek suhu, cuci tangan, dan yang pasti memastikan semua peserta itu pakai masker. Melantur ada di sapun puput pula bali pengodalan indik gramo ngaturang bakti mugi tetap yang pah menjadi 8 kali persembahyangan dengan masing-masing itu 30 orang, masing-masing kakak 1 orang mewakili. Ada mengikut bantu di Jeroni pembaktian disampun puput tindak edang karya sadar penyerati lan mangku. Baik, Semetan Suara Tabanan untuk mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga PPKM level 3 saat ini. Di sebelah sana saya sudah ditunggu oleh Jero Bendesa Adat Munduk Ulan, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Jero I Ketut Sandi. Semangat pagi Jero, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sapun api gatra di Jero. Setungkara sehat-sehat, baik-baik. Kita sekeluarga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Jero Bendesa Adat Munduk Ulan, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Sejak pelaksanaan PPKM darurat yang dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli dan dilanjutkan saat ini dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Bagaimana pelaksanaan PPKM di Desa Adat Munduk Ulan? Untuk PPKM di desa kami yang sesuai dengan surat edaran gubernur yang mulai tanggal 3 Juli, kita di Desa Adat Munduk Ulan bersinergi dengan desa, terutama satgasnya. Di samping itu juga kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas 2 Selemadeg Timur. Kita juga sudah melakukan gerakan untuk mengedukasi, mensosialisasikan ke seluruh desa adat yang ada di Desa Dinas Tegal Mengkep. Di samping itu kita juga sudah mengkhusus ini ya di Desa Adat Munduk Ulan, kita sudah memberikan kepada masyarakat kita berupa masker. Kita juga sudah melakukan penyemprotan di pembidangan desa adat kita. Iya, baik Pak Jero. Nah, ini PPKM adalah pembatasan kegiatan. Karena ini adalah merupakan pembatasan kegiatan dari masyarakat. Nah, bagaimana kemudian desa adat atau lembaga adat berperan di dalam memenuhi atau mungkin membantu daripada kebutuhan masyarakat selama menjalani masa PPKM ini, Pak Jero? Oh ya, kita dari rapat-rapat kecil ya dengan Ujur Adat, dengan Satgas COVID-19, kita juga akan merencanakan untuk merealisasikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat kita, tapi kita masih menunggu pencairan dana tahap ketiga dari provinsi yang kita sebut dengan APBD Semesta Berencana. Mudah-mudahan nanti sebelum PPKM ini berakhir tanggal 20 kita sudah bisa rencanakan atau realisasikan rencana kita tersebut. Selama sekian hari pelaksanaan PPKM darurat kemudian disambung dengan pelaksanaan PPKM level 3 ini, apakah Pak Jero selaku Bendesa Adat ada menerima semacam keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPKM ini, Pak Jero?
Kalau selama ini ya kita dari penjuru adat atau dari laporan dari Satgas Covid kita memang tidak ada itu ya, karena hampir semua sudah warga kita itu seperti sudah menerapkan prokes itu. Pertama dia sudah memakai masker, sudah gitu dia juga menghindari kerumunan, dia selalu rajin dengan cuci tangan, dan dia pun kalau keluar dari wewendangan desa adat kita hanya seperlunya saja. Mungkin dia hanya untuk mencari kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-harinya saja. Inge Pak Jero, nah ini seperti kita tahu bahwa kerama adat yang ada di desa adat Mundo Ulan ini kan sebagian besar atau mayoritas berprofesi sebagai petani. Nah kemudian di dalam melaksanakan PPKM, apakah ada pembatasan-pembatasan khusus ketika mereka melaksanakan kegiatan rutinitas mereka sebagai petani? Selama ini kita tidak pernah membatasi masyarakat kita untuk ke kebun, ke sawah gitu ya. Memang karena dia profesinya sehari-hari memang dia berkebun, bercocok tanam. Tapi kalau untuk sampai mengeluh untuk suatu kebutuhan sehari-hari ya sampai saat ini kita belum menerima laporan, karena kita juga 3 bulan ini lalu baru juga panen padi seperti itu. Baik Pak Jero Bendesa Adat Mundo Ulan, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slemada Timur, Kabupaten Tabanan, Bapak Jero Iketut Sandi. Sekali lagi terima kasih karena Pak Jero telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Kabar Suta. Baik, Semeton Suara Tabanan, demikian tadi bincang singkat saya dengan Jero Bendesa Adat Mundo Ulan, Desa Tegal Mengkep, Kecamatan Slemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Saya Farindra Suta, sampai jumpa.